Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-9 ini yang mana memasuki pada 3 dengan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada subbab yang pertama ini terkait perumusan dan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun pada minggu ini Ibu akan menjelaskan terkait subbab yang pertama di bab 3 dan poin yang pertama tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun istilah konstitusi dalam banyak bahasa berbeda-beda, seperti dalam bahasa Inggris yaitu constitution, dalam bahasa Jerman constitution, dan dalam bahasa Latin constitutio, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan tulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata hukum negara. Konstitusi tidak tertulis disebut konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Dikatakan oleh Budi Juliardi 2015 halaman 66 dan 67. Kemudian selanjutnya menurut seorang sarjana hukum ICSWD, yaitu adalah seorang sarjana hukum konstitusi Inggris, mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Di dalam negara yang menganut paham demokrasi, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Menurut Jimmy Askew, yang merupakan akademis Indonesia yang pernah menjabat sebagai anggota DPR tahun 2010. Di dalam bukunya tahun 2008 halaman 5 mengatakan bahwa konstitusi bukan undang-undang biasa tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Kemudian naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Kemudian masa sidang persidangan kedua tersebut dibentuk panitia hukum besar dengan 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian panitia ini membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Supomo yang mana merupakan pahlawan nasional Indonesia. Dengan anggotanya yang terdiri dari atas Wongsonegoro, yaitu adalah Wakil Perdana Menteri Indonesia, Kabinet Ali Sastrawidjojo I pada tahun 1953 sampai 1955 dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1951 sampai 1952. Selanjutnya Raden Swekarjo dan A.A. Maramis, kemudian dan Haji Agus Salim merupakan pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. Kemudian Panji Singgi adalah seorang insinyur teknik kimia pribumi pertama yang pernah menjabat kemakmuran pada kabinet presidensial Menteri Keuangan pada kabinet Syahjari I dan Presiden Universitas Indonesia yang pertama setelah penyerahan kedaulatan Republik Indonesia. Kemudian juga ada Sukiman adalah Sukiman Wijayasangjojo. Kemudian ada Sukiman yang merupakan tokoh politik dan pejuang kemerdekaan Indonesia yang dikenal yaitu tokoh Masyumi. Panitia kecil perancangan Undang-Undang Dasar tersebut pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal yang menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, dan sebutan Majelis Musyawaratan Rakyat dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Jaja Diningrat adalah salah satu tokoh yang berpengaruh di Indonesia dan dengan kedalaman ilmu yang dimiliki. Selanjutnya ada Salim dan Supomo. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut, ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar.
Saat itu Ketua Perancangan Undang-Undang Dasar yaitu Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta. Dilanjut, Soepomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Penjelasan Soepomo antara lain menjelaskan betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar atau Sekretariat Negara Indonesia tahun 1965 sampai 264. Setelah kalian menyimak tentang materi yang telah Ibu berikan, silakan mencari informasi dengan membaca wacana materi di atas, yang mana pada halaman-halaman sebelumnya, yaitu sebelum halaman 67, dan sumber belajar lain tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian tulislah informasi yang telah diperoleh ke dalam tabel berikut ini. Yang pertama tentang pembahasan sidang tanggal 13 Juli 1945, yang kedua pembahasan sidang tanggal 14 Juli 1945, yang ketiga pembahasan sidang tanggal 15 Juli 1945, dan yang terakhir yaitu keempat pembahasan sidang tanggal 16 Juli 1945. Adapun tugasannya silakan mengerjakan aktivitas di halaman 67. Adapun penjelasan mengenai peta tempat duduk persiapan BPUPKI, yang mana terdapat 3 ketua, yaitu ketua pertama Dr. Kanjeng Raden Tumenggungan Rajiman Widoyodiningrat adalah seorang dokter yang juga yaitu merupakan salah satu tokoh pendiri Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, ketua yang kedua yaitu Iti Bangsa Yusio, merupakan orang yang berkedudukan penting berkebangsaan Jepang, yang mana menjadi ketua pemuda Hoiko Kachio atau wakil ketua Dokuruchi Shunbi Tiokai atau yang dapat disebut BPUPKI. Dan ketua yang ketiga yaitu Raden Panji Soloweroso adalah mantan Gubernur Jawa Tengah, kemudian pernah menjabat sebagai mantan Menteri Pekerja Umum Republik Indonesia dan anggota BPUPKI dan BPKI. Kurang lebih itu yang bisa Ibu sampaikan. Bila terdapat salah-salah kata, Ibu minta maaf. Terima kasih. Ibu harap kalian dapat mengerjakan tugasnya sesuai dengan data yang telah diberikan, yang tertera di Edmodo. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.